Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Fauzi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, tema yang kali ini yang saya akan bahas, etika dalam bermedia sosial. Nah, judul presentasi yang saya bahas ini memahami fenomena umpatan dan ujaran kebencian. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama Abizar Hafiz, yang kedua Putri Angelina, yang ketiga Keisha Alivia, dan keempat Tasya Nayanza, yang kelima Nanang Fauzi, enam Dita Arundia. Nah, pertama ini saya akan menjelaskan pengertian media sosial. Nah, media sosial itu adalah platform online yang kemungkinan untuk beberapa orang dapat mengakses informasi, kabar dengan orang lainnya. Nah, etika dalam bermedia sosial adalah hal yang dapat dipatuhi oleh para pengguna media sosial. Nah, untuk memastikan para pengguna media sosial yang agar beretika dan bertanggung jawab dalam media sosialnya sendiri. Nah, umpatan atau ujaran kebencian adalah salah satu bentuk perilaku negatif yang terjadi di media sosial. Nah, umpatan itu bisa dikatakan kata-kata kasar kan, yang tidak sopan, yang tidak diucapkan di media sosial. Nah, yang dapat menyakiti dan menyinggung orang lain. Sedangkan ujaran kebencian adalah komunikasi yang di dalamnya terdapat kebencian atau prasangka buruk terhadap kelompok tertentu seperti berdasarkan ras, agama, etnis, orientasi seksual, dan identitas gender. Nah, di slide berikutnya ada beberapa masalah yang dapat timbul dengan adanya fenomena ini. Nah, di sini ada 5 masalah yang timbul. Yang pertama, kesulitan dalam mendefinisikan umpatan ujaran kebencian secara jelas dan konsisten. Yang kedua, perbedaan persepsi dan interpretasi tentang apa yang dianggap sebagai umpatan dan ujaran kebencian. Yang ketiga, dilema antara melindungi privasi dan kebebasan berbicara dengan upaya meminimalisir umpatan dan ujaran kebencian. Nah, yang keempat, tentang dalam mengumpulkan data yang akurat tentang prevalensi dan dampak minimalisir secara ujaran kebencian di media sosial. Nah, yang kelima, yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif umpatan dan ujaran kebencian di media sosial. Slide berikutnya kita mengambil 2 contoh. Yang pertama itu tentang kasus Lina Mukherjee, seorang selebgram yang divonis 2 tahun penjara atas penistaan agama. Kasusnya dinilai berlebihan, itu juga dosa dia, bukan dosa kita. Nah, kasus seorang selebgram yang divonis 2 tahun penjara ini Lina Mukherjee dikarenakan kasus penistaan agama karena konten video makan babi dengan mengucapkan bismillah. Sempat beberapa akhir bulan yang lalu, kayaknya tahun lalu, Lina Mukherjee ini mengunggah story Instagramnya dengan sedang makan babi di Bali dan mengucapkan bismillah, sehingga memicu reaksi beragama di dunia maya. Nah, beberapa individu menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat yang dapat dianggap sebagai penistaan agama, yang sering kali berujung pada tuntutan hukum dan konflik sosial. Contohnya, sebuah unggahan TikTok seorang influencer terlihat makanan daging babi, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan agama yang dianut oleh orang tersebut. Nah, jadi disclaimer, Lina Mukherjee itu agamanya Islam, dan dia mengunggah video TikTok dan story Instagram dia sedang makan babi di Bali dan mengucapkan bismillah, nah, hal itu menimbulkan kontroversi berbagai pihak dan akhirnya berujung di jeruji besi. Sekarang lagi di jeruji besi, ditahan 2 tahun. Nah, contoh berikutnya ada seorang selebgram. Nah, jadi selebgram ini dia pernah live di sosial media TikTok. Nah, dia bilang kalau bawa-bawa orang NTT. Nah,
Dia di situ ngomong tentang rasisme pada etnis NTT. Nah, jadi postingan itu menjadi viral karena memicu debat publik yang panas di media sosial. Nah, ada beberapa solusi. Kita ngambil 4 solusi. Etika dalam bermedia sosial menjadi isu penting di era digital saat ini. Fenomena umpatan, ujaran kebencian semakin sering terjadi dan penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kita punya 4 solusi. Nah, pendidikan dan kesadaran. Yang pertama itu pendidikan kesadaran. Salah satu salah satu solusi utama adalah meningkatkan kesadaran mengenai etika bermedia sosial. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Nah, penting bagi kita yang menggunakan sosial media itu mempunyai adab, mempunyai etika, berbahasa yang sopan dan baik. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik? Nah, karena media sosial kita sendiri adalah pertanggungjawaban kita sendiri. Jadi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lontarkan di umpatan di sosial media itulah pertanggungjawaban kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Nah, terus yang ketiga itu melaporkan konten negatif. Nah, jika ada di reels Instagram ataupun di video TikTok sekarang banyak ada konten-konten negatif yang contohnya seks, kriminal, nah bisa dilaporkan agar tidak bisa dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Dan bisa juga kalau benar-benar serius kita bisa laporkan pada pihak yang berwenang atas platform media yang bersangkutan. Nah, yang keempat melakukan verifikasi fakta. Nah, sebelum kita melaporkan ataupun sebelum kita mengiyakan gitu suatu konten, suatu sosial media, nah kita harus melihat kita harus mencari terlebih dahulu berita yang di sosial media itu benar apa tidak agar terhindar dari informasi palsu atau hoax yang dapat memicu konflik di media sosial. Nah, kesimpulan presentasi kali ini dari paparan di atas, urgensi mengadopsi etika dalam bermedia sosial bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih baik dan konstruktif, yang dapat akhirnya meningkatkan kualitas interaksi dan kohesi sosial. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih.